Namaku Karina, seorang siswa SMK kelas 11 di pusat kota Jakarta. Hari ini, aku datang ke suatu tempat yang selama ini membuatku penasaran. Suatu peristiwa besar yang terjadi di negara ini pada pagi buta, tanggal 1 Oktober 56 tahun yang lalu. Tempat ini menjadi saksi bisu dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang Indonesia ke sesama bangsanya sendiri. Ya, aku sedang berada di rumah Jenderal Ahmad Yani. Sebuah rumah tertata rapi, tapi ada kisah pilu di balik pintunya. Sebuah lubang di kaca retak di pintu itu menembus ke dalam rumah, menjadi kunci dari terbunuhnya Jenderal Ahmad Yani, sehingga ambruk berlumuran darah. Ini adalah rumah besar Jenderal Abdul Haris Nasution. Di hari yang sama dan di bawah komando pasukan penculik yang sama, terjadi pula tragedi yang menyesakkan hati. Disinilah terjadi penembakan membabi buta dengan sasaran utama Jenderal Nasution, namun salah sasaran dan mengenai putrinya. Ya, Ade Irma Suryani Nasution tertembak dan gugur 5 hari kemudian sebagai perisai hidup bagi ayah yang mencintainya. Sesak hatiku melihat anak yang tak salah apa-apa harus menjadi korban sia-sia dari para pemecah bangsa yang tak beradab itu. Sungguh keji dan benar-benar keji. Loh, Karina, ngapain di sini? Loh, Pak Aldi, kok Bapak di sini? Saya boleh duduk sini? Iya boleh Pak, silakan. Tadi tuh saya habis lari sore nih, keliling-keliling taman gitu kan, kok malah ketemu kamu di sini gitu. Dan saya tadi lihat kamu tuh kayak agak mikirin sesuatu gitu ya, agak termenung gitu. Emang kamu tuh lagi mikirin apa sih sebetulnya? Jadi gini Pak, tadi saya habis jalan-jalan dari museum. Ya? Nah, museum yang saya datangin itu Museum Sasmita Loka, Jenderal Ahmad Yani, dan Ahmad Nasution. Oh iya, saya tahu itu. Terus? Di sana tuh saya ngeliat ada dokumentasi pembunuhan gitu Pak. Ya. Saat para jenderal ditembak. Saya heran aja Pak, kenapa ada manusia yang tega gitu untuk membunuh manusia lain dengan cara sekeji itu. Apalagi bangsa sendiri. Nah, hal itulah yang sering saya sebut sebagai stigma. Jadi ketika kita memandang orang lain itu beda, lalu kita memandang tuh yang orang beda tadi tuh menjadi musuh kita. Hal itulah yang membuat kita tuh bisa gak segan-segan tuh untuk menyingkirkan atau bahkan membunuh. Termasuk bangsa sendiri pun. Makanya hal itulah yang bikin kita tuh jadi terpecah belah pada waktu itu. Oh begitu Pak, tapi kenapa ya Pak stigma negatif itu bisa muncul? Stigma ini muncul karena adanya perbedaan suku, agama, dan ras yang berujung menjadi perbedaan kepentingan dan politik pada waktu itu. Sehingga terjadilah peristiwa berdarah yang Karina lihat di museum itu. Padahal kalau kita tarik zaman sebelumnya nih, zaman kita masih awal-awal merdeka, tokoh-tokoh pendiri bangsa ini adalah tokoh-tokoh yang notabene berbeda agama dan juga suku. Bisa Karina lihat di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, di situ ada yang orang dari keturunan Cina, Arab, dan juga Melayu, bahkan ada juga Maluku. Yang notabene pasti beda dari agama dan juga sukunya. Tapi apa? Mereka bisa menyatukan satu suara dan menyatukan pendapat sehingga terwujudlah Indonesia yang merdeka yang kita kenal saat ini. Wah, gara-gara Bapak tadi ngomongin museum itu, saya jadi penasaran. Museumnya di mana ya Pak? Wah, kebetulan dekat sini museumnya. Mau ke sana? Mau Pak? Ayo. Yuk. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang bisa menyingkirkan ego dan menyatukan konsepsi demi menghindarkan dari stigma negatif yang dapat memecah bangsa kita.